彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Dunia magma cerah merah dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sepertinya tidak ada jejak kehidupan. Magma yang luas dan tampak tak berujung itu seperti genangan air diam yang bahkan tidak membentuk sedikit pun riak. Kesunyian sepertinya menutupi setiap inci dari dunia magma ini. Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang tenang ini. Segera, magma yang kental itu sepertinya diaduk oleh sesuatu yang mulai naik dan turun dengan marah. Gelombang api magma besar bersiul dan naik sebelum akhirnya jatuh, menembakkan aliran magma ke segala arah sambil memancarkan dentuman keras. Sosok manusia berdiri di atas magma di bawah desiran gelombang api magma. Tubuhnya telanjang dan lapisan putih, cairan kental menutupi kulitnya yang terbuka. Pada saat ini, tangannya memegang penggaris besar dan berat sementara dia menari dengan cepat. Banyak busur besar terbentuk. Setelah menari dari penguasa yang berat, sosok penguasa yang terus-menerus dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Magma yang mendarat dengan keras itu dengan cepat disingkirkan ketika ia membuat kontak dengan figur penguasa yang seperti jaring. Para tokoh penguasa padat ketika mereka menari, tampak saling bertumpukan pada satu sama lain dengan jumlah yang tidak diketahui. Mereka memblokir aliran magma yang masuk tanpa membiarkannya masuk. Pertahanan padat ini benar-benar meninggalkan satu kata-kata. Gelombang api magma berat mendarat dengan bang dan ditembak, membentuk aliran magma yang meresap ke udara. Setelah itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok manusia yang berdiri di magma juga terengah-engah dan perlahan-lahan menghentikan tarian tokoh penguasa. Ketika sosok penguasa terakhir menghilang, itu mengungkapkan wajah seorang pria muda. Wajah ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kelelahan. Itu Xiao Yan, yang telah memasuki dunia magma untuk berlatih. Penguasa besar Xiao Yan berhenti menari. Dia menyeka keringat dari dahinya. Jenis momentum yang dibutuhkan ketika gelombang magma setinggi 10 kaki dilemparkan ke bawah adalah menakutkan. Itu benar-benar memaksa seseorang untuk memfokuskan semua perhatian seseorang. Jika tidak, jika aliran magma panas itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan daging seseorang akan segera berubah menjadi daging panggang. Xiao Yan menghentikan latihannya. Hanya kemudian dia merasakan gelombang mati rasa yang ditularkan dari tangannya. Dia menunduk dan melirik penguasa Xuan berat, hanya untuk melihat bahwa itu ditutupi dengan magma. Suhu panas mengikuti tubuh penguasa dan menyebar, menyebabkan tangannya menjadi panas berapi-api. Namun, beruntung bahwa itu suhu kecil ini tidak dianggap sebagai masalah bagi Xiao Yan. Tatapannya bergerak kembali ke tubuhnya saat ia tanpa sadar mengerutkan kening sedikit. Orang bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan, yang tertutup dengan cairan dingin, saat ini memiliki beberapa titik merah terang. Jelas, beberapa gelombang magma telah menerobos masuk sebelumnya. Namun, beruntung bahwa itu ada penutup cairan dingin yang menghentikannya dari menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Meskipun tidak ada bahaya besar, itu juga menunjukkan bahwa 6 penguasa mengalir tubuh bersama Xiao Yan belum berhasil dikuasai. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, seseorang yang ingin menguasai 6 penguasa mengalir tubuh bersama setidaknya harus bisa memasuki gelombang magma ini sesuka hatinya bahkan tanpa sedikit magma yang menyentuhnya. Mata Xiao Yan berkedip. Ekspresinya juga berubah sedikit. Dia menjadi penuh keingintahuan karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini.
Keraguan di mata Xiao Yan perlahan menghilang setelah Xiao Yan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat magma yang tak ada habisnya. Kesendirian melintas di wajahnya. Dia tidak yakin tentang seberapa dalam magma bawah tanah ini. Seseorang harus memiliki kekuatan yang luar biasa kuat jika seseorang ingin masuk jauh di dalamnya. Ini karena ada tekanan besar dari magma yang sudah panas, sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh seorang ahli biasa. Menurut prediksinya, seseorang harus membutuhkan setidaknya kekuatan kelas Douzong jika seseorang ingin memasuki bagian bawah magma ini. Guyuran. Xiao Yan berhenti merasa ragu-ragu setelah nyala api benar-benar mengelilingi tubuhnya. Dia memasuki magma yang kental. Ombak gelembung naik dan dengan cepat meledak. Setelah itu, dunia magma yang tampaknya tak berujung kembali menjadi keheningan yang mematikan. Hanya penguasa hitam di dinding gunung yang tersisa. Memancarkan cahaya samar-samar, itu tampak seperti lampu jalan. Suhu panas dan tekanan langsung melonjak dari semua arah setelah Xiao Yan memasuki dunia magma. Seolah-olah ingin memeras Xiao Yan ke dalam pasta daging. Namun, setelah douki yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, perlawanan dari dunia luar menjadi jauh lebih lemah. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak sebelum dia dengan hati-hati melihat sekali di sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan apa-apa, akhirnya dia menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api tak terlihat perlahan-lahan meringkuk dan bangkit dari ujung jarinya. Munculnya nyala api ini tiba-tiba menyebabkan tempat menjadi panas dan cerah. Setelah itu, nyala api sedikit bergeser sebelum membidik pada wilayah magma yang dalam. Akhirnya, itu benar-benar mulai jatuh dengan cepat tanpa kendali. Perubahan mendadak dan tak terduga ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Matanya berubah sebelum dia mengepalkan tinjunya, menggerakkan tubuhnya, dan dengan cepat mengikutinya. Tampaknya bagian dalam magma itu memang memiliki sesuatu yang memanggil api jatuh hati. Apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa ragu, bagaimanapun, adalah alasan dia tidak memiliki perasaan seperti itu ketika dia menangkap nyala api saat itu. Sebuah lembut terpancar saat samar-samar ngeri melambung dari lubuk hatinya. Sesuatu yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Menghadapi dunia magma tanpa akhir ini, bahkan Xiao Yan, yang memiliki api jatuh hati, merasakan semacam ketidakberdayaan. Suara lembut perlahan terdengar. Xiao Yan menarik perhatiannya ketika dia melihat adegan ini. Hatinya menjadi semakin berhati-hati saat matanya dengan hati-hati menimbang sekelilingnya. Tempat ini tetap merupakan dunia merah terang. Tampaknya bukan akhir dari laut magma. Ini karena masih ada magma merah gelap di bawah kaki Xiao Yan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan melihat kegelapan hitam di dalamnya yang menyebabkan orang menjadi takut. Itu tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu apa yang ada pada akhirnya. Xiao Yan menyapu pandangannya dan beberapa keraguan tanpa sadar terungkap di dalam matanya. Tidak sedikit pun kekhasan hadir di tempat ini. Mungkinkah pemanggilan yang tidak diketahui dipancarkan dari tempat ini? Sementara Xiao Yan ragu, sekelompok api jatuh hati di depan Xiao Yan melayang perlahan. Angin panas tiba-tiba datang. Pada saat genting, Xiao Yan menampilkan kekuatan balas dendamnya yang agak menakutkan. Orang bisa melihat cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat tubuhnya berputar menjadi busur aneh dan angin melewati tepat di atas bahu Xiao Yan. Angin panas menyebabkan rasa sakit yang hebat untuk ditularkan dari bahunya. Tubuh Xiao Yan gemetar setelah menghindari serangan itu. Dia dengan cepat mundur. Saat melakukan itu, dia membalikkan badannya, dan dia melihat ke arah di mana angin berasal. Wajahnya sekali lagi menjadi tertegun. Sementara mata Xiao Yan menatap tajam pada makhluk magma, itu juga menatapnya dengan tajam. Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin saat dia melihat makhluk magma menukik sekali lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pilar douki hijau-hijau meludah keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, ia dengan kasar menabrak makhluk magma, memaksanya untuk mundur lebih dari 10 meter. Baru kemudian mendesis dan menstabilkan tubuhnya. Namun, setelah diajarkan pelajaran awal, kekerasan liar merah liar segera melonjak ke mata makhluk magma ini. Ini melebar mulut besar yang ditutupi dengan gigi tajam dan magma sekitarnya segera mengalir dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi bola magma satu kaki yang diluncurkan pada Xiao Yan seperti bola meriam. HMPH.
Niat membunuh meningkat dalam hati Xiao Yan ketika dia melihat bahwa itu benda ini akan terus mengganggu dirinya. Dia melebarkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Orang bisa melihat bola api magma dengan cepat menembaki. Kemudian, kecepatannya berkurang sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan magma yang terpecah ketika masih beberapa meter dari Xiao Yan. Ia kembali ke laut magma di sekitarnya. Magma misterius menjadi marah setelah melihat bahwa itu Xiao Yan sekali lagi telah menyelesaikan serangannya. Ini berulang kali mengeluarkan suara "jiji" dari mulut besarnya sebelum melebar dan menutupnya. Banyak bola magma berukuran kepala dengan cepat meludahkan dan berulang kali menembak Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan melintas dengan cara seperti hantu saat dia menghindari bola magma satu persatu. Ketika dia menyadari bahwa itu makhluk magma mampu memuntahkan banyak bola magma yang kuat, dia mengerutkan kening. Cahaya perak di kakinya berkedip dan tubuhnya membawa riak magma yang muncul di belakang magma berada dalam cara yang seperti kilat. Dia meringkuk jari-jarinya dan tangannya membentuk-bentuk seperti pisau dan dengan kasar memasukkannya ke dada magma. Meskipun sisik dari makhluk magma ini sangat keras, pisau tangan Xiao Yan, yang menjadi lebih tajam dari pisau di bawah stimulasi doukinya, dengan mudah menembus dadanya hanya sesaat. Mata magma sedang berjuang keras setelah mengalami pukulan fatal ini. Keganasan muncul di matanya. Segera suara tajam, "jiji," berulang kali dipancarkan dari mulutnya. Akhirnya, itu menyebar dengan cepat di dalam magma seperti gelombang air. Suara "jiji" berlanjut untuk seorang Ibuen sebelum secara bertahap melemah. Kehidupan di dalam mata magma juga cepat tersebar. Xiao Yan dengan dingin melihat magma yang secara bertahap kaku ini sebelum dia perlahan menarik tangannya. Kakinya hendak mundur dari tubuh magma ketika sebuah pikiran tiba-tiba melewati hatinya. Dia memainkan bagian dalam tubuhnya dengan tangannya. Ketika akhirnya dia menariknya, ada manik merah terang di dalamnya. Benda-benda berwarna merah yang padat itu dengan cepat membuka magma dan bergegas mendekat. Ditatap oleh begitu banyak tatapan sengit yang disebabkan bahkan wajah Xiao Yan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap orang kadal api terbesar. Bukan hanya ukuran orang ini lebih besar dari orang kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga memiliki warna merah yang lebih gelap. Matanya, yang mengandung keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh kadal lainnya. Angka Xiao Yan sangat lurus saat ia bergegas ke dalam kerumunan besar angka-angka. Wajahnya tegang saat ia mengedarkan douki di tubuhnya secara maksimal. Api giok hijau di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, melepaskan angin panas tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menimpa seorang kadal, kekuatan yang kuat dan keras akan mengguncangkan tubuh mereka sampai makhluk itu meludahkan darah dan menarik diri. Beberapa dari mereka yang lebih lemah dibunuh di tempat. Engah! Pisau tangan yang tajam itu menembus dada seorang kadal api yang mencoba melancarkan serangan menyelinap dari belakang. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat tangannya meraih ke depan dan meraih sesuatu. Pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan douki, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk segera pergi, para tokoh merah yang padat tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan. Orang kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat pada magma saat masuk. Matanya mengungkapkan ejekan seperti itu melihat Xiao Ye yang keras kepala sebuah. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang kadal api tiba-tiba berhenti mengisi Xiao Yan, mengikuti penampilan suara. Mereka menarik beberapa jarak dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma sekitarnya mulai berfluktuasi dengan intens. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah melihat adegan ini. Dia secara alami mengerti bahwa itu orang-orang kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola-bola magma ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sepertinya orang besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Xiao Yan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, dengan kuat memecahkan dada pemimpin kadal api. Selama ledakan kuat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Suara ledakan yang rendah dan mendalam tiba-tiba keluar dari tubuh si kadal api.
Tubuhnya bergetar hebat ketika sebuah lubang besar inci diledakkan ke dalam tubuhnya. Lemak lengket mengalir keluar karena kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan cepat diperpanjang ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Seekor manik merah tua berbentuk mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung dalam manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiao Yan.